Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto Saputra. Saya dari kelas Manajemen Informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal TA saya. Oke. Di sini saya mengambil judul yang berjudul Sistem Informasi Kepegawaian SD Negeri 2 Ralaut Bandar Lampung. Next. Latar belakang yang saya ambil dari judul tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi, terutama internet dewasa, ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat karena didukung oleh kemudahan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Selain itu juga faktor biaya yang cukup terjangkau dalam penggunaan akses internet ini menjadikan internet sebagai salah satu media komunikasi yang dapat diandalkan. SD Negeri 2 Ralaut merupakan SD terbesar di Provinsi Lampung. Ia memiliki 40 kelas dan memiliki siswa 1.500 siswa. Dan di dalamnya ada 80 pegawai pendidik yang berpendidikannya pun dari S1 sampai S2. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil adalah prosedur saat ini pengajuan kenaikan pangkat, pengajuan pensiun pegawai karena masih mengandalkan dokumen serta dokumen yang belum lengkap. Next. Rumusan masalah yang saya ambil dari judul saya. Berdasarkan latar belakang penelitian permasalahan yang akan dibahas meliputi hal tersebut, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem pegawai pada SD Negeri 2 Ralaut Bandar Lampung, dan informasi apa saja yang akan ditampilkan pada sistem pegawai pada SD Negeri 2 Ralaut. Batasan masalah. Ini saya ambil batasan masalah untuk judul saya, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan aplikasi di SD Negeri 2 Ralaut yang dapat membantu pelayanan izin pensiun, kenaikan pangkat, dan pindah tugas atau lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mempelajari dan menganalisa informasi mengenai struktur, instansi, berita, info, gaji atau sertifikasi, dan pengumuman dari SD Negeri 2 Ralaut. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi instansi yang diteliti, diharapkan lapor tugas akhir ini dapat berguna sebagai media penyebar informasi pegawai SDN Negeri 2 Ralaut, dan bagi penyusun diharapkan dapat menambahkan pengetahuan, terapan, dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan semasa kuliah di DCC Lampung dan membawa wawasan dan mengetahui dalam pembuatan program berbasis web. Dan selanjutnya, ini adalah tempat dan waktu penelitian. Tempatnya adalah di SD Negeri 2 Ralaut Bandar Lampung, beralamat Jalan Cendana nomor 30, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Dan waktu dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019. Jadwal penelitian, yang di sini saya telah menjelaskan jadwal penelitian dari penyusunan proposal, seminar, pengambilan sampel, wawancara, perancangan sistem, pembuatan program, uji coba program, perawatan program, penyusunan program. Dan tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian sistem informatik,
pengertian kepegawaian, pengertian web, pengertian use case, pengertian activity diagram. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah yang pertama penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya, adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang selanjutnya, nah ini dia adalah perancangan sistem use case diagram. Seorang pemimpin bisa mengupload atau mengelola data karyawan tersebut. Dan di sini saya telah menjelaskan pemimpin bisa mengakses apa saja dan pegawai, dan ini super adminnya. Yang selanjutnya, activity diagram login. Diagram login ini pegawai memasuki username dan password. Selanjutnya, di sini akan menampilkan halaman login. Apabila ingin login, bisa langsung menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, activity diagram mengelola data pegawai. Dan di sini saya telah menjelaskan bagaimana mengelola data pegawai dari awal hingga akhirnya. Lanjut. Activity diagram mengelola ganti password. Dan di sini saya menjelaskan tentang ingin mengganti password dari pilih menu setting dan pilih menu ganti password, lalu menampilkan halaman ganti password, dan selanjutnya memasukin halaman password. Setelah itu apabila ingin simpan. Selanjutnya password berhasil diubah. Kalau ingin sudah saya ingin keluar, langsung keluar. Atau kalau tidak, bisa menampilkan halaman dashboard kembali. Selanjutnya, kelas diagram. Di sini saya telah memberikan kelas diagram dan bisa melihat lebih jelas. Ini saya sudah jelaskan. Selanjutnya, rancangan tampilan. Nah, ini adalah rancangan tampilan dari aplikasi tersebut. Di sini aja password, dan ini adalah username, dan ini passwordnya. Dan kalau sudah itu kita tekan login. Selanjutnya halaman pimpinan. Di halaman pimpinan ini ada laporan. Yang pertama laporan data pegawai, laporan data absen, laporan kenaikan jabatan. Di sini kita bisa memilih ingin melihat bagian mana saja. Halaman admin. Dan di halaman admin ada data pegawai, data pelatih, data kenaikan jabatan, dan laporan. Jadi halaman admin ini Anda dapat melihat data pegawai, data pelatihan, dan kenaikan jabatan. Selanjutnya, rancangan data pegawai. Dan di rancangan data pegawai ini Anda bisa mengklik data pegawai dan dia akan muncul data bagian dan data jabatan. Selanjutnya, rancangan menu. Dan rancangan menu ini apabila Anda mengklik data bagian, dia akan muncul di bagian bawahnya ada ID bagian, nama bagian, dan kontrol. Selanjutnya, nah apabila Anda mengklik data jabatan, ia akan muncul ID jabatan, nama jabatan, dan kontrol untuk mengedit data tersebut.
rancangan menu. Di rancangan menu ada data pelatihan, dan data pelatihan ini ada nama pelatihan, tanggal pelatihan, hasil pelatihan, dan kontrol, bisa diedit. Selanjutnya rancangan menu, data kenaikan jabatan. Apabila Anda mengklik data kenaikan jabatan, dan di bawahnya akan muncul nama pegawai, tanggal masuk, bagian, jabatan sekarang, masa kerja, dan kontrol. Selanjutnya rancangan menu laporan. Di rancangan menu laporan ada laporan data pegawai, laporan data absensi, laporan data pelatihan, dan laporan data kenaikan jabatan. Next. Dan apabila Anda mengklik data laporan, di sini akan muncul laporan absensi dari bulan dan tahunnya akan tampil. Selanjutnya rancangan input. Nah, ini adalah rancangan inputnya. Ini bisa pegawai bisa mengisi ini paspor login, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, bagian, dan jabatan. Di sini juga harus memasukkan foto. Dan ini adalah rancangan outputnya atau pengeluaran. Dari input tadi dia akan mengeluarkan laporan data pegawai. Di sini akan keluar data NIP, nama pegawai, tanggal masuk, jenis kelamin, jabatan. Dan ini bisa langsung cetak kalau sudah keluar seperti ini. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya dan dari proposal tugas akhir saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.